Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 2 jurusan Gizi Ali Jenjang akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Gizi Lansia yang di mana mencari jurnal tentang energi ekspenditur pada lansia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri Tamariani, ada Divya Ika Rahman, Tuti Aryani, Lisna Afiati, dan Herman Noti. Next. Baik, pendahuluan. Lanjut usia merupakan proses alamiah yang pasti akan dialami oleh semua orang. Struktur anatomis atau proses menjadi tua terlihat dari kemunduran di dalam sel. Masalah energi dan zat gizi masih ditemukan pada lansia. Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 92,8% lansia mengalami energi defisit. 71,1% lansia mengalami asupan protein yang defisit. Dan menurut Situmorang, didapatkan bahwa 35,6% lansia mempunyai asupan zat besi yang defisit. Masalah gizi, terutama penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, sering dialami oleh penderita demensia, di mana ini menyebabkan hilangnya massa dan kekuatan otot, peningkatan resiko jatuh, ketergantungan fungsional, dan penurunan kualitas hidup. Mekanisme yang menyebabkan penurunan berat badan termasuk asupan energi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan, pengeluaran energi istirahat yang lebih tinggi, aktivitas fisik yang meningkat, atau kombinasi dari faktor ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tuti. Next. Kualitas asupan makanan menunjukkan kesesuaian asupan makanan seseorang berdasarkan rekomendasi, yaitu adanya variasi kelompok makanan, kecukupan gizi yang sesuai, kebutuhan, dan keseimbangan keseluruhan. Penelitian di Cina menunjukkan bahwa 80,8% lansia memiliki ketidakseimbangan konsumsi. Dengan demikian, adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi strategi dan pendekatan baru untuk memantau dan mengelola status gizi yang lebih baik untuk mereka yang hidup dengan demensia dan mencegah konsekuensi dari penurunan berat badan dan penurunan kognitif. Penerapan teknologi dapat dikenakan menawarkan kemungkinan baru untuk manajemen gizi demensia. Pemantauan aktivitas fisik yang ringan dapat digunakan untuk menentukan secara objektif pengukuran terkait aktivitas fisik dan tidur, tetapi juga pengeluaran energi atau total atau TEE. Seseorang mengalami penuaan, maka terjadi perubahan pada beberapa komponen kimia dalam tubuh manusia, sehingga beberapa struktur mikroskopis dalam tubuh, sehingga orang dapat mengalami penuaan selalu dalam resiko malnutrisi. Asupan makanan sebagai akibat perubahan fungsi usus, metabolisme tidak efektif, dan efek utilisasi nutrien, sehingga asupan gizi yang kurang adekuat bisa menjadi alasan mengapa indeks massa tubuh menjadi turun saat seseorang mengalami penuaan. Energi ekspeditur atau pengeluaran energi sering dianggap sebagai penyebab penuaan tanpa pemahaman yang lengkap tentang perubahan pada setiap komponen EEE seiring bertambahnya usia. Pemahaman penyeluruh tentang perubahan terkait usia pada komponen EEE akan membantu mengungkap strategi kompensasi potensi yang mempertahankan umur. Pengeluaran energi harian dapat bervariasi sesuai dengan banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, kondisi klinis, dan aktivitas fisik. Pengeluaran energi total TEE dapat menurun dengan penurunan karena penurunan baik tingkat metabolisme basal dan aktivitas fisik, atau dapat meningkat karena meningkatnya pergantian metabolisme dan efek hiperkatabolisme dari demam atau obat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Divya. Hasil penelitian pada asupan energi sampel lansia di PSTW Budi Mulia 3 Jakarta Selatan didapatkan hasil asupan energi sebesar 4,46,3%. Hal ini disebabkan bila seorang mengalami penuaan, maka terjadi perubahan pada beberapa komposisi kimia dalam tubuh manusia serta beberapa struktur makroskopis dalam tubuh. Sehingga orang yang mengalami penuaan selalu dalam resiko malnutrisi
karena penurunan asupan makanan sebagai akibat perubahan fungsi usus, metabolisme tidak efektif, dan defek utilisasi nutrien. Sehingga asupan gizi yang kurang adekuat bisa menjadi alasan mengapa indeks massa tubuh menjadi turun, serta orang yang mengalami penuaan. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan energi untuk aktivitas pada lansia cenderung lebih menurun dibandingkan kebutuhan energi untuk metabolisme basal. Next. Pada penelitian yang dilakukan di penghuni panti jompo direktur dari 2 panti jompo di Inggris Barat Daya yang berspesialisasi dalam perawatan demensia dengan diagnosis klinik demensia yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan kondisi mental mini dan skor kurang dari 23,22. Pengamatan ini mencerminkan praktek yang baik untuk memberikan makanan dan nutrisi termasuk fortifikasi makanan, penggunaan sampel, pengaruh pengasuh, dan demikian beberapa penduduk memiliki asupan yang melebihi kebutuhan mereka. Namun lebih dari separuh sampel memiliki masih belum memenuhi total energi mereka dan atau mengalami penurunan berat badan karena asupan yang rendah. Asupan energi rata-rata makanan, minuman, suplemen apapun adalah 74,1 kilokalori per hari, sedangkan asupan protein rata-rata adalah 53,29 gram per hari, terhitung 12% dari asupan energi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lisna Afiat. Baik, di sini terdapat perbedaan rata-rata antara TEE dan asupan energi sebesar 168 kJ. Alasannya itu akan memerlukan pemeriksaan lebih dekat yang mungkin disebabkan oleh aktivitas yang berubah terkait dengan perubahan perilaku, mengingat perbedaan yang diamati dalam pola tidur dan aktivitas menetap. Di sini penduduk yang memiliki TEE lebih besar adalah mereka yang membutuhkan lebih sedikit tidur dan atau menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbaring. Di sisi lain, penduduk cenderung memiliki nafsu makan yang buruk karena berkurangnya aktivitas dan sebagai akibat dari gangguan perilaku lain yang diketahui mempengaruhi konsumsi makanan, termasuk penolakan makanan, pelupa perubahan sensorik. Lalu penjelasan lain untuk asupan energi yang rendah mungkin dikaitkan dengan lingkungan makan dan pengalaman makan untuk mempromosikan nutrisi dan hidrasi yang tepat yang telah diangkat dalam penelitian lain untuk penderita demensia. Secara keseluruhan, proporsi energi dari lemak lebih besar dari rekomendasi saat ini, tidak lebih dari 35% energi dari lemak, dan dapat menjelaskan asupan yang melebihi TEE di beberapa penduduk ini. Tidak mengherankan karena kepadatan energi makanan ditingkatkan melalui fortifikasi proaktif menggunakan mentega, margarin, susu murni di kedua panti jompo. Meskipun makanan fortifikasi masih ada beberapa warga yang masih belum mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, yang mungkin disebabkan oleh perubahan perilaku tidur dan aktivitas yang terkait dengan demensia lanjut. Dengan demikian, penggunaan akselerometri telah menyoroti kebutuhan untuk mengenali pentingnya nutrisi yang baik bagi penurunan berat badan dengan mengambil lebih berpusat pada orang. Lalu selanjutnya oleh Bang Dermanoti. Baik, kesimpulan. Hasil penelitian dengan sampel lansia di PSTW Budi Mulia 3 Jakarta Selatan didapatkan asupan zat gizi sampel untuk asupan energi cukup sebesar 46,3% dan penelitian yang dilakukan di penghuni pantai jompo direkrut dari 2 panti jompo di Inggris Barat Daya yang berspesialisasi dalam perawatan demensia dengan diagnosis klinis. Demensia secara keseluruhan, proposal energi dari lemak lebih besar dari rekomendasi saat ini. Tidak lebih dari 35% energi dari lemak. Dan dapat menjelaskan asupan yang melebihi TE di
beberapa penduduk. Ini penduduk yang memiliki TE lebih besar adalah mereka yang membutuhkan lebih sedikit tidur dan atau menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbaring. Di sisi lain, penduduk cenderung memiliki nafsu makan yang buruk karena berkurangnya aktivitas dan sebagai akibat dari gangguan perilaku lain yang diketahui mempengaruhi konsumsi makanan termasuk penolakan makanan, pelupa, perubahan sensorik, penjelasan lain. Untuk asupan energi yang rendah mungkin dikaitkan dengan lingkungan makan dan pengalaman makan. Untuk mempromosikan nutrisi dan hidrasi yang tepat yang telah diangkat dalam penelitian lain untuk penderita demensia. Next. Daftar Baik, demikian hasil presentasi kami. Kiranya tugas ini bisa berguna untuk mata kuliah gizi lansia. Demikian kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.